sekarang kita akan coba membuat konten menggunakan fitur otomatis ya, konten otomatis dari konten AI ini. Oke, misalkan di sini saya punya kata kuncinya, misalkan ini ya, how to brew coffee without a coffee maker. Nah, kita pilih locationnya United States, kemudian saya create project dulu ya. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal tunggu dulu si konten AI ini menyiapkan data-data yang kita butuhkan ya. Jadi prosesnya lebih kurang sekitar 1 menitan, jadi tunggu aja dulu ini prosesnya. Nanti kita akan lihat statusnya ready atau fail ya, untuk si konten AI ini mengambil data dari kompetitor-kompetitor kita. Oke, kalau sudah ini statusnya jadi ready ya. Statusnya sudah ready, kita bisa langsung masuk ke bagian content brief di sini. Saya masuk lagi ke bagian content brief. Di sini kita juga bisa melihat data-datanya ya di halaman pertama, sama seperti sebelumnya. Kalian juga bisa cek apakah menggunakan exact kata kunci di sini ya. Kalau dilihat di sini ada ya. Jadi saya langsung pakai aja kata kuncinya ya, how to brew coffee without a coffee maker. Jadi target kata kuncinya itu yang saya pakai di title, karena ini target kata kuncinya sudah cukup panjang ya. Jadi saya tidak perlu menambahkan apapun. Jadi kalaupun ada mungkin di sini kita coba lihat angle-nya ya. Stepnya ya, misalkan 5 gitu ya, 5 step gitu ya, how to brew coffee without a coffee maker, misalkan kayak gini juga bisa, atau ini juga nggak masalah. Nah, sekarang kita akan pakai fiturnya auto generate outline di sini. Kita akan melihat apakah konten AI ini mampu membuat outline yang relevan dari target kata kuncinya ini ya. Jadi misalkan ini kurang, menurut saya kurang, saya mau cari outline yang step by step, langsung ke step by stepnya ya. Nah, misalkan kayak gini ya, find some coffee bean, kemudian di green, kemudian use frame press ya. Ini step by step ya, database by date, drink coffee ya. Oke, misalkan kayak ini kurang, misalkan ya, kalau ini kurang kalian bisa generate lagi. Mungkin ini saya save dulu. Oke, kita coba generate ulang. Jadi kalau hasilnya ini kita nggak ketemu lagi yang lebih bagus, saya bisa pakai yang ini aja ya, yang udah di generate sebelumnya. Nah, seperti ini dia mengenerate cukup lebih bagus lagi ya kayaknya ya, menurut saya. Jadi ini step by step juga ya, pour boiling water into the mug. Oke, step by step yang kayak gini ya. Oke, misalkan saya mau pakai yang ini, udah kayak gini, udah dapat kita ya. Misalkan saya udah cocok ini outline-nya, saya mau pakai outline yang ini, hanya saya bisa generate konten secara utuh dari outline yang sudah dibuat ini menggunakan fitur, yaitu di sini ya, export outline, kemudian generate content outline di sini ya. Saya klik aja di sini. Selanjutnya kita tinggal tunggu konten AI ini membuat kontennya untuk kita ya. Oke, kalau udah selesai di sini, kita akan coba cek dulu hasilnya. Jadi kalau hasilnya nggak cocok, kita bisa balik lagi ke bagian ini, kemudian kita generate ulang. Oke, ini hasilnya udah jadi ya. Jumlah katanya 470-an nih. Average di halaman pertama itu sekitar 1000 jumlah katanya. Jadi ini mungkin bisa kita tambahkan lagi nanti kata-katanya. Oke, kalau kita lihat sini udah cukup bagus ya step by stepnya. Ini yang pertama, pour boiling water into your mug. Oke, misalkan hasil ini mau kita tambahin ya, kita mau genapin jadi 1000 juga bisa. Nah, di sini ada fitur di konten ini, ada namanya writing tools di sini ya. Ini bisa kita manfaatkan untuk kita mengenerate konten di sini. Misalkan contoh di sini saya nggak mau pakai ini, saya mau pakai atau mengenerate first paragraph yang baru, ini saya bisa pakai fiturnya ini ya, generate first paragraph di sini, atau saya klik kanan di mouse kemudian generate first paragraph ya. Oke, kayak gini misalkan udah cocok ya, bisa Anda pakai. Kalau nggak cocok tinggal di back kemudian di generate ulang lagi ya. Kalau udah cocok ya bisa Anda pakai gitu. Oke, atau Anda bisa pakai fitur generate text di sini ya. Anda klik kanan, ini ada fiturnya generate text, atau Anda bisa klik aja di keyboard Anda Alt dan G ya, Alt G, dia akan melanjutkan katanya di sini ya. Namun untuk fitur generate text ini biasanya saya tidak mulai dari tanda titik seperti ini ya. Jadi kalau saya generate text ini seperti ini, dia akan membuat ide konten yang lain ya, seperti ini.
dia akan membuat ide konten lain. Jadi saya biasanya pakai fitur tersebut itu tidak setelah tanda titik seperti ini. Jadi kita misalkan mau sambung ya, jadi saya bisa delete dulu. Misalkan saya potong sampai di sini gitu ya. Nah, di sini kita lanjutin pakai fitur generate text kayak gini. Supaya dia ngelanjutin apa yang sudah kita tulis saja di sini ya. Nah, kayak gini ya. Oke, misalkan ini udah cocok, ini belum sampai ke titik ya, ini bisa lanjutin lagi generate text-nya. Ini fitur dari generate text ya. Dia akan melengkapi kalimat di sini. Oke, misalkan udah selesai, misalkan mau sampai di titik ini aja ya. Atau sini aja ya. Oke, misalkan kayak gini. Udah. Nah, selanjutnya ini di sini ada fitur lagi yang namanya expand idea di sini ya. Misalkan di sini ada topik yang mau saya expand lebih luas lagi ya. Nah, misalkan di sini ada kata ground coffee di sini ya. Misalkan saya mau expand lagi ini kata kunci ini ya. Jadi kita bisa paste lagi di sini. Kemudian saya select dulu semuanya. Kita pilih sini, kemudian kita expand idea. Dia akan coba mengexpand ide-ide lainnya untuk ground coffee di sini ya. Ini misalkan Anda mau bahas gitu ya, bahas lagi apa lebih detail tentang apa itu ground coffee gitu ya. Juga bisa di sini. Nah, di sini juga ada list ground coffee company sebagainya. Jadi ini kalau membahas tentang ground coffee, kita expand lagi data tentang ground coffee ini juga bisa seperti ini. Kalau cukup sampai ke step by stepnya aja seperti ini juga nggak masalah, karena ini menurut saya konten yang artikel yang sudah ngejawab ya step by stepnya. Karena di sini titlenya kan how to brew coffee without a coffee maker. Nah, ini adalah step by stepnya. Pada dasarnya user yang menginginkan, yang diinginkan oleh user itu ya, ini step by step ini aja ya. Nah, misalkan ini misalkan kurang ya, misalkan Anda mau ekstrak lagi, misalkan Anda mau ulang prosesnya gitu ya, ini bisa Anda delete misalkan sampai 7 kayak gini ya. Misalkan kurang cocok hasilnya, jadi kita nggak perlu ke content editor, misalkan hanya beberapa bagian aja atau bagian part aja di sini yang kurang cocok ya. Nah, bisa delete aja hasilnya, kemudian tinggalin aja subtopiknya kayak gini. Nah, kemudian Anda select kayak gini ya list topiknya, kemudian ke bagian writing tools dan juga generate content from list of topic. Nah, ini kita bisa pilih fitur tersebut ya. Ini lumayan fitur yang paling sering saya gunakan di konten AI untuk mengenerate kalimat ya di sini ya. Kita mengenerate complete text. Nah, sini misalkan udah cocok hasilnya seperti ini ya, kalian bisa pakai. Kalau nggak cocok ulangi lagi aja ya step by stepnya. Oke, misalkan ini udah selesai ya udah ya, Anda bisa pakai ini atau Anda bisa pakai tips ya. Ini kan ada fitur generate tips ya. Jadi kita bisa tips to brew coffee, ada coffee maker ya. Kita bisa pilih writing tools, kemudian kita generate list of tips kayak gini. Nah, misalkan kayak gini ya. Misalkan tips aja kita buat di atasnya. Nah, kita bisa tambahin kayak gini, kita generate text, kita lanjutin lagi karena ini belum selesai. Bisa pakai fiturnya ya. Nah, udah kayak gini ya. Tahu bisa sampai 5. Kita generate lagi, ini belum selesai. Oke, ini udah ya. Oke, 6 ya. Nah, kalau udah kayak gini Anda bisa pakai, atau kalau nggak mau pakai juga nggak masalah ya. Kita ubah jadi 2 tips for brewing coffee tidak ada coffee maker. Nah, kayak gini udah selesai ya. Misalkan udah cocok ini, misalkan artikelnya udah cocok, Anda bisa optimasi juga keyword di sini ke dalam kontennya ya. Kalau di sini ini saya nggak optimasi terlalu tinggi ya, karena rata-rata 26, jadi saya skornya masih 9 ya. Saya bisa optimasi, namun sini hanya sampel aja ya. Kita mau cek bagaimana konten ini mengenerate konten untuk kita ya dari outline yang kita buat. Nah, kalau sudah, kita bisa cek juga plagiarismnya ya. Apakah konten yang kita buat ini
duplikat atau tidak ya. Nah, untuk kita melakukan cek di sini kalian bisa pakai tools di sini ada plagiarism. Nah, ini konten AI ini terintegrasi dengan Copyscape API ya. Jadi kalian bisa ambil API dari Copyscape kalian ya, kemudian di save aja. Jadi misalkan saya setting dulu ya. Ini klik aja di sini. Jadi saya sudah setting ya untuk API dari Copyscape-nya. Jadi kalau saya save dulu halaman ini, oke. Kalau udah di save dan saya reload ke tools lagi, kemudian ke plagiarism. Nah, di sini ada tombol untuk kita melakukan cek artikel kita ini apakah duplikat atau tidak. Nanti kalau terindikasi duplikat, itu kita bisa pakai fitur di sini rewrite sentence ya. Sampai konten yang kita buat ini no duplikat ya. Kita cek aja di sini. Oke, kalau dari Copyscape ini tidak ada plagiarism yang ditemukan dari konten ini ya. Anda bisa cek ke tools plagiarism yang lainnya, misalkan OneText ya, yang paling sering digunakan. Nah, kita paste di sini, kemudian cek text for plagiarismnya. Tinggal kita tunggu aja, ini prosesnya sekitar 3 menit. Jadi saya post dulu videonya ya sampai hasilnya keluar ya. Nah, ini hasilnya juga ke detect, kita ada grammar yang mistake di sini ya. Kita juga bisa copy konten ini yang kita buat ke tools grammar checker ya. Ini tools yang free, grammar check, grammarcheck.net ya ini ya. Anda bisa paste kontennya di sini, kemudian free check kayak gini. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal post ke WordPress kita, atau Anda bisa post ke blog Anda di Blogger atau di lain-lainnya yang bebas ya. Anda bisa pakai kontennya yang sudah Anda generate menggunakan konten AI ini. Nah, ini kita tinggal cek dulu hasil dari OneText apakah unik juga atau tidak ya. Oke, dari hasil OneText ini 71% ya uniknya ya. Jadi ada terindikasi duplikat di sini di beberapa bagian ya. Jadi kita bisa, kalau hasilnya kayak gini ya, Anda bisa biarin aja karena ini uniknya masih 70%an ya. Menurut saya kalau 70% juga nggak masalah. Namun kalau kita mau bikin ini jadi lebih unik ya, kalau ini ke detect-nya ini 15% ya masih nggak masalah, dan ini ada 22% ya ke detect-nya. Nah, misalkan Anda mau buat ini jadi unik ya, ini tinggal kita copy aja. Kalau saya di bagian ini ya, di bagian 1 ini kita rewrite ya. Oke, jadi di nomor 1 yang ini ya, yang ke detect duplicate ya. Jadi kita pakai tools namanya rewrite sentence. Nah, kayak gini misalkan ya. Atau kemudian kita cek lagi mana yang kayak gini, kita rewrite ya. Pakai aja fiturnya. Oke, misalkan ini tadi juga ke detect duplikat semua ya. Jadi bisa, misalkan kalian mau delete aja, nggak usah pakai yang ini, bisa juga gitu ya. Sekarang kita sudah pakai yang ini, kita save dulu. Oke, kita cek lagi dari Copyscape. Kita cek dari Copyscape-nya juga. Oke, ini nggak ada duplikat ya. Ini kita copy, kemudian kita cek lagi di OneText. Kita back lagi, kita paste, kemudian kita cek plagiarism lagi. Oke, kita tunggu lagi hasilnya ya. Oke, ini hasilnya udah keluar. Jadi sekarang sudah jadi 100% unik ya dari OneText.com, plagiarism checker dari OneText.com dan juga dari Copyscape. Oke, jadi kita sudah rewrite sentence-nya ini supaya lebih unik ya, tapi tidak merubah makna dari kalimatnya ya. Dia merewrite tapi tidak mengubah makna dari kontennya.
Nah, jadi ini kita sudah dapat artikel yang unik ya di sini ya. Tinggal selanjutnya kita bisa post aja ke WordPress kita. Jadi di sini juga ada tools namanya publish di sini. Nah, di sini kita bisa langsung posting artikel yang sudah kita buat ya, sudah lolos Copyscape, sudah lolos Mantex. Kita bisa langsung publish ke WordPress kita. Nah, di sini kita bisa menambahkan WordPress kita di sini. Kalian klik aja ke bagian ini. WordPress ini Anda tambahkan WordPress site di sini, tambah domain, username, dan juga app password di sini. Untuk aplikasi password di sini Anda bisa ini ya step by stepnya bagaimana cara mengambil aplikasi password ini. Anda masuk ke bagian profile ya, ke user profile Anda, kemudian di bagian bawah sekali itu Anda generate app passwordnya, lalu Anda paste di sini aplikasi passwordnya di sini ya. Oke, kemudian Anda tinggal submit aja. Kalau Anda sudah menambahkan domain WordPress Anda di sini, nanti akan muncul alamat domain Anda di sini. Tinggal Anda publish aja ke WordPress yang Anda sudah sudah Anda tambahkan di konten AI ini. Oke, jadi seperti itu ya cara saya membuat konten secara otomatis menggunakan konten AI ini, lolos Copyscape ya, dan juga hasilnya bisa menjawab apa yang diinginkan oleh user ya, sesuai kata kunci yang saya tarirkan, yaitu adalah how to brew coffee without a coffee maker.